Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, cerahkan kami mau belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan kepada kami pemahaman, menginspirasikan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dalam Roma pasal yang ketiga. Sekarang kita akan membahas ayat 19 sampai dengan 31. Roma 3 ayat 19 sampai 31. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam hukum Taurat atau kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Bapak Ibu, membaca ayat ini jangan sepotong. Jangan diambil belakangnya lalu diartikan, kan di sini dikatakan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jangan kita baca ayat ini ambil sepotong lalu kita mengartikan bahwa Tuhan senang, Allah senang melihat manusia dihukum, ya. Wah, ini kan pola berpikir yang sangat lucu ya. Tetapi saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Jadi kita jangan melihat, oh Tuhan senang nih manusia dihukum. Ingat, perhatikan konteksnya. Apa sih yang kita udah bahas panjang lebar dari minggu-minggu lalu? Ya. Konteksnya adalah dari Roma pasal yang pertama, ya, ayat 1, 2, 3. Paulus sedang mengkritisi kesombongan, ketegartengkukan, keangkuhan dari bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan, bangsa Yahudi pada saat itu, ya. Memang mereka itu yang punya hukum Taurat. Karena mereka punya hukum Taurat, benar mereka adalah umat pilihan, ya, dalam perjanjian lama. Mereka bangga akan hal itu. Lantas mereka merasa VIP, very important person, merasa lebih benar daripada bangsa lain. Tetapi Paulus kritisi, betul kamu punya hukum Taurat, tetapi dalam kenyataannya kamu tidak taat sama hukum itu sendiri, ya. Paulus mengingatkan juga dalam hal ini. Nah, ini again ya, saya harus mengingatkan, kalau Bapak Ibu tiba-tiba melihat live study ini, tiba-tiba di episode ini, tetapi belum menyaksikan Roma yang sebelumnya, saya sarankan untuk kitab Roma ini lebih baik didengarkan berurut. Kalau enggak kita bingung. Kita akan, kok langsung begini gitu loh. Karena ini betul-betul bertalian. Paulus sedang merunut gitu loh. Nah, Paulus mengingatkan lagi, ini yang kita udah bahas nih dari Roma pasal 2 minggu lalu juga, bahwa hukum Taurat itu jangan diukurkan pada bangsa lain yang tidak punya Taurat. Makanya yang punya Taurat aja mulutnya disumbat oleh Tuhan. Kamu jangan sombong, kamu punya Taurat, kamu tidak melakukan. Nah, sekarang kamu mau ukurkan bangsa lain dengan Tauratmu. Nah, itu kan yang nggak bisa, saudara, ya. Diukurkan ke dirimu sendiri saja kamu tidak taat, masa sekarang mau diukurkan ke bangsa lain, ya. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, ya. Seringkali kan orang Kristen juga begitu, mengukurkan firman Tuhan, Alkitab, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal kita sendiri saja tidak taat dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ini betul-betul menjadi satu tamparan keras bagi kita, ya, bagi kita. Dan secara saya pribadi juga ini selalu menjadi tamparan keras dan mengingatkan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua sama-sama bertumbuh. Saya sebagai pengkhotbah jangan sampai saya mengenakan ukuran-ukuran firman Tuhan, tapi saya sendiri nggak mau melakukannya. Oleh karena itu, kita mengajak yuk semua kita bertumbuh bersama. Dan please, seringkali banyak orang Kristen itu tanpa sadar sombong.
ketika mereka bersikap seperti seakan-akan mereka itu pemilik kunci surga. Dan saya harus katakan ya, yang berhak masuk dalam kekekalan bersama Tuhan atau tidak, saya tidak senang dengan kata surga, masuk surga. Ya, sekali lagi saya udah berkali-kali ucapkan, tujuan kekristenan itu bukan surga, ya, itu bukan konsep Alkitabiah, itu nggak tahu dari mana. Tujuan kekristenan adalah kita memerintah bersama Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Disitulah manusia teosis, kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kalau teologi agama-agama lain, mati masuk surga. Kalau di kekristenan saya tidak temukan hal tersebut, ya. Tapi kalau itu mau dipinjem dulu terminologinya silakan, ya. Tapi kalau saudara membayangkan mati masuk surga itu hanya tinggal di alam roh pakai baju putih tiap hari nyanyi, ya itu nggak tahu ambil dari mana, ya. Oke, kita nanti pasti akan memuji Tuhan juga, akan menyembah Tuhan juga. Itu saya tidak pungkiri, karena Kristus sebagai Raja berdaulat, memerintah secara fisik, kita akan bertemu secara fisik. Pasti nanti ada sesi, dalam tanda petik sesi ibadah itu ada nanti, ya. Tapi kalau cuma di sorga tiap hari santai-santai alam roh, ya saya tidak percaya, sebab Alkitab tidak mengajarkan gitu. Oke, kembali lagi, orang Kristen jangan merasa diri jadi pemegang kunci sorga itu, lalu dengan sombongnya langsung ngomongin orang yang gak Kristen, lu masuk neraka, lu masuk neraka. Saudaraku, tugas kita berdoa menginjil. Tugas kita bukan menentukan siapa bersama Tuhan, siapa tidak bersama Tuhan. Kan kita bukan hakimnya, saudara. Jangan sampai kita mengukurkan pada orang lain tetapi kita sendiri tidak mengenakannya. Itu lebih repot lagi, ya. Tugas kita itu hati penuh belas kasihan, kita memberitakan Injil. Itulah tugas kita, Bapak Ibu, ya. Tugas kita gak usah yang aneh-aneh, kagak perlu yang lain-lain. Tugas kita bukan menilai, oh dia bersama Tuhan, dia tidak. Siapa kita? Ya. Oke, ayat 20-23. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini Roma 3 ayat 23 sangat terkenal sekali, tapi mari kita bahas, ya. Untuk memahami ayat-ayat ini, kita mengingat kembali prinsip yang sejak Roma 1 saya sudah tekankan. Prinsipnya apa? Kalau membaca kitab Roma, jangan membenturkan iman dan perbuatan baik. Jangan membenturkan kitab Yakobus dengan kitab Roma. Saya memahami salah seorang tokoh atau tokoh reformator yang paling pertama, Martin Luther, memang menolak kitab Yakobus. Tapi kalau kita mau jujur, apa pangkatnya Martin Luther dia berhak menolak kitab Yakobus? Kalau hari ini saya katakan ada pendeta yang menolak, jangankan kitab Yakobus, apa yang paling pendek? Mau kitab apa? Obajakah? Atau kitab apa? Langsung dia dicap sesat nggak coba kalau berani menolak kitab tersebut. Jangan karena ada persoalan di masa itu lalu mendirikan teologi di luar konteks. Itu yang tidak bisa, saudara, ya. Jangan membenturkan iman dan perbuatan baik. Itu prinsip yang pertama, ya. Karena Paulus nggak pernah berbeda dengan Yakobus, hanya konteks yang beda. Ilustrasi yang selalu saya pakai, kalau saudara punya anak, satu di Dubai yang panasnya setengah mati, satu di Alaska. Saudara menulis kepada yang ada di Dubai untuk pakai aja celana pendek, kaos singlet. Saudara tulis yang ada di Alaska, pakai baju dingin minimal 3 lapis. Lalu kalau surat itu ditemukan ratusan tahun kemudian, lalu dipertentangkan, jadi pakai singlet atau pakai
baju berlapis. Kan konyol saudara, itu kan konyol sekali. Nah itulah orang-orang Kristen yang terus-menerus mempertentangkan iman dan perbuatan baik. Saya harus katakan, teologi sejak abad pertama tidak ada bapak-bapak gereja, tidak ada para rasul yang mempertentangkan iman dan perbuatan baik. Tidak ada. Nggak tahu itu ciptaan abad yang keberapa ya. Oke, untuk memahami ayat ini, prinsip yang kedua, iman yang benar dengan perbuatan baik pasti berjalan seiring. Kenapa? Sebab iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau perbuatannya tidak baik, imannya pasti salah. Jadi jangan dipertentangkan saudara. Kalau perbuatannya salah, imannya pasti salah. Kan gitu aja, gampang. Ya. Ini berjalan seiring. Seseorang punya iman yang benar, perbuatannya pasti benar. Imannya salah, perbuatannya pasti salah. Oke, nah sekarang baru kita pahami ya. Dari ayat yang kita baca tadi ya, kita harus mengenal dulu satu prinsip ini saudara. Kan tadi dikatakan sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah ini biasanya langsung diartikan percuma lu berbuat baik. Ya. Lu tetap salah di hadapan Tuhan. Oh iya. Tunggu dulu ya. Enggak, saya bukan membela perbuatan baik. Sekali lagi, jangan dipertentangkan. Tapi saya mau bawa ke dalam satu prinsip ini dulu, saudara ya. Kita harus runut dulu ke belakang. Manusia itu kan makhluk istimewa dari semua ciptaan. Kenapa? Sebab Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Manusia itu didesain untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Manusia didesain untuk jadi rekan sekerja Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang didesain untuk jadi rekan sekerja Tuhan. Tuhan tidak punya alat lain selain manusia untuk menjadi pelaksana kehendaknya, untuk menjadi mandatarisnya, untuk menjadi duta-dutanya di bumi ini. Tuhan gak appoint King Kong, serigala, Tuhan appoint manusia yang dipilih. Karena manusia mau dijadikan rekan sekerja, karena manusia yang menjadi pelaksana kehendaknya, maka manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Manusia disetting untuk memerintah di bumi ini, menjadi eksekutor kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Kitab Mazmur pasal 8 ayat 5-7 bahkan berkata, Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Artinya gini, Tuhan sampai men-sharing kemuliaannya kepada manusia. Manusia tidak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan men-sharing kemuliaannya. Kemuliaan itu apa sih? Kabot. Kabot itu apa? Weight, bobot. Artinya apa? Kualitas yang ada dalam Tuhan, Tuhan investasikan kepada manusia. Betapa luar biasanya manusia itu. Nah, persoalan terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di sini dikatakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nanti ada teolog-teolog yang berdebat lagi, ya. Hilang sama sekali atau hanya berkurang. Udah, kita nggak usah pusing deh sama perdebatan teolog-teolog yang senang bermain dengan kata-kata. Hystereo, ya. Kata kekurangan di sini hystereo. Fall short, behind, come late, inferior in power. Ya, bagi saya mau diterjemahkan kekurangan, mau diterjemahkan kehilangan, mana saja terserah. Ya. Tapi yang jelas di sini ada satu fakta bahwa kemuliaan yang Tuhan investasikan, kualitas yang Tuhan investasikan itu menjadi menurun, fall short, behind, come late, inferior. Manusia yang harusnya superior menjadi inferior karena dosa masuk. Karena dosa masuk. Kalau dikatakan, oh perbuatan baik manusia seperti kain kotor, tidak ada yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus memperhitungkan. Ayub itu hidup sebelum adanya pemilihan bangsa Israel. Itu jauh sebelum Yakub menjadi Israel punya 12 anak. Tapi Ayub hidup saleh dan itu mencuri perhatian Tuhan.
Jadi saya tidak percaya bahwa manusia itu sama sekali, manusia yang berdosa sama sekali tidak lagi punya kualitasnya Tuhan atau kabotnya Tuhan atau kemuliaannya Tuhan. Menurut saya tetap punya. Buktinya apa? Ayub. Itu harus kita perhitungkan, ya. Sejak zaman perjanjian lama, misalnya Henok sampai diangkat hidup-hidup, saudara, dia berkenan di hadapan Tuhan. Berarti kualitas Tuhan masih ada, saudara, dalam diri manusia yang berdosa. Tapi jauh di bawah saja. Tapi jauh di bawah. Nah, karena kualitas ini udah tidak lagi bagus, saudara, ya. Ini kalau saya pakai bahasa gampang ya. Itulah yang menyebabkan manusia tidak lagi mungkin hidup sesuai dengan hukum Allah. Nah, itu yang di ayat ke-20 tadi, ya. Justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Dan di sini hukum Taurat berfungsi sebagai cermin. Cermin menunjukkan apa yang kurang, apa yang tidak baik dari wajah kita. Akhirnya hukum Taurat menyatakan kebenaran Allah, dan manusia di mana kemuliaan Allah sudah terkorap, sehingga sekarang manusia itu punya cermin ketika dia berbuat dosa. Hukum Taurat harusnya jadi koreksi bagi bangsa Israel, bukan menjadi alat kesombongan. Bukan memandang rendah bangsa lain, tidak. Harusnya jadi cermin. Nah, hukum Taurat inilah yang digenapi secara sempurna oleh Kristus. Dan inilah kebenaran Allah yang sejati, Bapak Ibu, ya. Inilah kebenaran Allah yang sejati. Sebab memang Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kristus tidak dapat membuat bangsa Israel menjadi sombong, karena Kristus datang untuk seluruh bumi, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Yes, betul. Yesus datang sebagai orang Yahudi, tapi dia datang untuk seluruh bumi. Sejak itu tidak ada lagi perbedaan, status kelahiran tidak lagi menentukan apakah seseorang umat pilihan atau belum. Jadi hukum Taurat yang adalah cermin standar moral Tuhan yang tidak dapat dihidupi oleh siapapun, baik orang Israel maupun non-Israel yang punya hukum Taurat dalam hatinya, Roma pasal yang kedua. Kenapa tidak bisa menghidupi itu? Karena kualitas mereka memang udah jelek. Ya, kabut Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah terkorap, udah histereo, udah fall short dalam diri mereka. Nah, Kristus datang menggenapi tuntutan hukum Taurat ini. Nah, makanya Kristus dapat membenarkan. Nah, coba kita lihat 24-26. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ayat ini jangan disalahartikan. Benar bahwa penebusan dalam Kristus Yesus adalah gratis dengan cuma-cuma. Ya, kita nggak bayar apapun. Gratis itu belum tentu murahan loh, saudara. Penebusan Kristus tidak murahan. Makanya dalam kitab Petrus nanti kan bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Ya. Jadi betul, gratis. Kasih karunia ini gratis. Tapi nggak murahan. Penebusan itu gratis. Lewat penebusan itu kemuliaan yang sudah terkorap, yang hilang, yang berkurang dikembalikan lagi. Oleh karena itu sekarang kita harus hidup dalam kemuliaan itu, dan kita akan dimampukan Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti bangsa Israel menerima Taurat gratis, mereka harusnya mensyukuri, hidup di dalamnya, bukan malah melanggar dan menjadi alat kesombongan. Disinilah keadilan Tuhan, bahwa keselamatan juga tersedia bagi bangsa-bangsa lain. Semua orang kan sudah berdosa tadi. Semua orang telah berdosa dan histereo akan kabut Tuhan, kemuliaan Tuhan.
Nah, semua orang telah berdosa kan, baik Israel maupun non-Israel. Nah, keadilan Tuhan, pembenaran sekarang tersedia bagi orang Israel, bagi orang non-Israel. Lewat korban di atas kayu salib. Yang penting apa? Ayat 26, bagi mereka yang percaya, ya, yang percaya kepadanya, yang menerimanya sebagai raja dan penguasa dalam hidup. Kenapa hanya Yesus yang dapat membenarkan dosa? Karena hanya Dia yang sanggup memenuhi segala tuntutan hukum Taurat, dan di dalam dirinya sendiri tidak terdapat dosa. Katanya ini. Karena hanya Dia, saudara, yang gak ada dosa di dalamnya. Apa yang dituntut hukum Taurat? Hukum Taurat itu kan moralnya Tuhan, gak bisa dipenuhi, baik oleh Yahudi maupun non-Yahudi. Karena kualitasnya memang udah jelek. Nah, pembenaran ini mengembalikan kualitas tersebut supaya kita bisa hidup di bawah kasih karunia Tuhan, dimampukan Allah. Maka iman yang benar menghasilkan perbuatan yang benar, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan hukum Allah. Ayat 27-31, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, sekali lagi, ayat ini menegaskan, ya. Ingat, apa yang mau diserang? Kesombongan Israel. Jangan bermegah. Ya kan? Jangan bermegah kamu punya hukum Taurat. Nah, ayat ini tidak sedang mempertentangkan iman dan perbuatan. Sekali lagi, tidak sedang mempertentangkan. Ya. Konteksnya bangsa Israel bermegah karena mereka punya Taurat, memandang bangsa lain rendah. Makanya Paulus rebuke. Paulus bilang, kamu apa sih dasarnya kamu bermegah? Apa dasarnya? Ya. Kalau perbuatan sama aja, mereka melanggar, kamu juga melanggar kok. Kenapa kamu harus bermegah? Kamu tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Mereka juga gak bisa. Hanya Yesus yang dapat. Oleh karena itu, bangsa Israel, kata Paulus, kamu jangan bermegah karena perbuatanmu yang bobrok. Kalau kamu mau bermegah, kamu percaya sama Yesus yang kau salibkan itu. Bermegahlah dalam Dia. Jadi sekarang gini, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi memang tidak bisa bermegah karena melakukan hukum Taurat. Karena mereka nggak sanggup, nyatanya mereka nggak mampu. Tapi bermegahlah dalam iman kepada Yesus Kristus, itu loh. Ya, bermegahlah dalam iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus yang bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat. Dan untuk bangsa Israel, Paulus bilang gini, jangan merasa eksklusif bahwa Elohim Adonai hanya milik Allah Israel. Dan sekarang semuanya saudara dan saya dibenarkan karena iman kepadanya. So, sekali lagi, jangan mempertentangkan iman dengan perbuatan. Orang yang beriman pada Yesus dengan benar, perbuatannya pasti mencerminkan imannya. Roma Yakobus bukan buat dipertentangkan. Orang yang perbuatannya benar sesuai kehendak Allah, dia pasti punya iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belum punya tempat ibadah tetap,
Untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya undang untuk beribadah bersama di Lifehouse Community Wang Plaza lantai 2 setiap jam 10 pagi. Ada sekolah minggu, ada katalis youth kita, dan sampai jumpa di sana. God bless you all.